Bagaimana perasaan kalian ketika seorang sahabat dekat pergi meninggalkan kalian tanpa jejak secara tiba-tiba? Pasti kalian akan sedih, kaget, dan terus bertanya-tanya ya, sebenarnya kemana sahabat kita ini? Hal inilah yang dialami oleh seorang anggota polisi, lebih tepatnya detektif, bernama Manuela Pelari, biasa dipanggil Pipa. Ia kehilangan sahabat semasa SMA-nya dulu. Sahabatnya menghilang secara misterius ketika sedang liburan. Dikabarkan Cornelia, siswi 14 tahun, hilang secara misterius di kawasan pegunungan Patagonia. Kepolisian kerahkan anjing pelacak menyisir area TKP. Sayangnya tidak membuahkan hasil. Yang ditemukan hanya kalung milik korban. Cornelia pun dinyatakan meninggal tanpa ditemukan jasadnya. Pipa, sahabat dekat Cornelia, menanti cemas di balik jendela penginapan. 14 tahun berlalu, Pipa berprofesi sebagai polisi yang saat itu sedang membuntuti penculik anak di bawah umur. Ia berani menyelinap masuk seorang diri, lalu menemukan korban dalam kondisi terikat. Kemampuan bela dirinya mampu lumpuhkan si penjahat. Ramon selaku atasannya peringati Pipa agar bekerja secara tim. Martin sebagai partnernya merasa tidak dihargai karena kerap kali Pipa lakukan penangkapan tanpa konfirmasi dan surat izin. Pipa sangat antusias menangani kasus penculikan anak. Ia tidak ingin gagal seperti kasus Cornelia sahabatnya yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ternyata ada telepon rekord dari ibunya Cornelia mengundang Pipa ke acara peringatan kematian Cornelia atau acara Misa Cornelia pada jam 10 di gereja Conception. Diceritakan dalam rangka liburan sekolah, Pipa, Leo, Cornelia, dan teman-teman lainnya berlibur ke pegunungan Patagonia. Setelah sampai di penginapan, mereka bertemu dengan pemuda ganteng bernama Ariel, putra dari si pemilik hotel, yang sudah pasti mencuri perhatian para ciwi-ciwi. Pipa terlambat datang ke acara Misa Cornelia. Setelah semua orang pulang, barulah ia masuk ke dalam gereja. Sewaktu melihat foto Cornelia, Pipa agak curiga kapan foto tersebut diambil. Ia potret kembali via handphonenya. Kemudian ada seorang cewek mencurigakan keluar dari gedung gereja. Pipa ikuti cewek tersebut lalu memungut syalnya yang terjatuh. Di dalam kantor, Clara, ibunya Cornelia, datang memohon kepada Pipa supaya mengusut lagi kasus kematian putrinya dan memberikan sekotak barang milik Cornelia. Selama mereka ngobrol, ucapan Clara seolah Pipa harus ikut bertanggung jawab atas hilangnya Cornelia membuat Pipa tertekan dan dibayangi rasa bersalah. Clara pun menuduh Pipa mengirimkan surat kematian Cornelia ke rumahnya. Pipa meminta bantuan Alina untuk melacak siapa si pengirim surat dan memeriksa foto Cornelia. Namun Alina membutuhkan foto yang asli. Pipa bergegas pergi lagi ke gereja dan sempat berpapasan dengan pria misterius. Ternyata foto Claudia keduluan diambil oleh si pria tersebut. Namun pas dikejar, dia telah menghilang. Yang bikin Pipa curiga kenapa di dalam foto Claudia tidak mengenakan kalung yang sudah jelas ia tahu pakaian dan aksesoris yang dikenakan saat detik-detik terakhir sebelum Claudia menghilang. Pada saat itu si Claudia merasa cemburu terhadap Leo yang berhasil memikat Ariel. Pipa lakukan pertemuan bersama Leo dan dua teman lainnya membahas tentang foto Claudia dan surat misterius. Pipa ingin mengetahui reaksi mereka bertiga. Hanya Leo lah yang paling vokal menanggapi dengan tegas dan meyakini Claudia telah mati dimakan hewan buas sehingga jasadnya tidak tersisa dan tidak perlu lagi mencari motif lain karena kasus telah ditutup 14 tahun silam. Rodrigo, putra Leo, datang. Di sanalah kesempatan Pipa berpamitan pulang. Ternyata si cowok misterius itu, kita panggil aja si botak, adalah kaki tangannya si cewek misterius yang diketahui cewek tersebut bernama Mermaid.
Mereka berdua telah mengetahui Pipa ingin menguak lagi misteri kematian Cornelia. Kemungkinan si mermaid dalang di balik pembunuhannya. Ia bakar bukti foto Cornelia yang telah mengundang kecurigaan Pipa. Sin menceritakan lebih dalam lagi tentang masa lalu si mermaid dan si botak. 7 tahun sebelumnya di Pulau Kanari, ada 5 orang perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Salah satunya si mermaid. Setelah disewa, mereka dikembalikan ke bosnya yang bernama si Mesir dalam kondisi babak belur. Si Mesir pun memilih menyingkirkan 5 perempuan tersebut karena dianggap sudah tidak berguna atau sudah cacat. Di tengah eksekusi, mermaid memohon kepada si botak supaya ia bersama temannya Lucrecia tidak ditembak. Si botak pun berbaik hati menyembunyikan mereka berdua, lalu ingin merencanakan sesuatu supaya si mermaid dapat menyaingi bisnis si bos Mesir sebagai aksi balas dendam. Pipa kembali masuk kantor setelah seharian absen karena sibuk menelusuri surat dan foto Cornelia. Disambut partnernya bernama Martin. Awalnya menanyakan kabar, ujung-ujungnya si Martin malah ngegombal. Pipa yang saat itu moodnya lagi jelek mencekik leher Martin, membuat semua orang kaget. Ramon memanggilnya ke kantor, memarahi sikap Pipa yang kasar terhadap partnernya. Namun Pipa mengalihkan pembicaraan dan mulai membahas Cornelia. Ada kejanggalan tentang surat yang tidak tahu siapa pengirimnya dan foto Cornelia di dalam gereja. Dua kejanggalan itu mendorong Pipa ingin menyelidiki lagi kasus Cornelia. Yang sebelumnya kasus itu ditangani oleh Ramon sendiri. Sudah diputuskan bahwa Cornelia tidak dibunuh, melainkan murni kecelakaan. Sin menguak lebih dalam lagi tentang Pipa sebelum ia menjadi polisi. Ia sempat membuntuti Ramon setelah 4 tahun kematian Cornelia. Dikarenakan hidup Pipa tidak tenang, ia ingin menjadi penegak hukum, meminta Ramon mengajarkan segala hal. Dan itulah salah satu bentuk kekuatan persahabatan Pipa dengan Cornelia, sehingga ia resmi menjadi detektif kepolisian. Pipa membuka lagi dokumen interogasi 14 tahun silam. Menurut kesaksian, di antara 5 orang kelompok tersebut, Leo selalu menjadi leader atau pemimpin mereka. Sedangkan Pipa dan Cornelia lebih mementingkan persahabatan mereka berdua. Sewaktu liburan, mereka berlima diajak Ariel, putra si pemilik hotel, main ke clubbing. Dari awal Cornelia dan Leo sudah tertarik dengan Ariel, namun Leolah yang berhasil menggait hati si Ariel. Shal si perempuan dan Tato si botak ternyata memiliki motif yang sama. Alina berusaha mencari komunitas tato tersebut hingga ia menemukan 1 orang perempuan yang telah dirawat di rumah sakit jiwa memiliki tato yang sama. Pipa mendatangi ke sana dan ternyata perempuan itu Lucrecia, sahabatnya si mermaid. Seketika ia kaget melihat lukisan dinding tertera nama Cornelia. Pipa pun terpancing menggali keterangan lebih dalam lagi. Namun Lucrecia menjerit histeris ketika Pipa menyebutkan nama lengkap Cornelia. Bukti CCTV pun semakin jelas keterkaitan Lucrecia dengan si mermaid. Menurut keterangan dokter, ia bernama Nadine Bassett, selalu datang tepat pada tanggal 18 Oktober untuk merayakan hari ulang tahun Lucrecia dan sempat mengaku mereka berdua berasal dari Spanyol. Alina kesulitan mencari identitas atas nama Nadine Bassett. Namun ia menemukan bukti lain tentang asal-muasal tato itu ternyata dari Spanyol, bermotif putri duyung berkepala 2 yang juga menghiasi banyak kapal nelayan sebagai simbol antara nasib baik dan nasib buruk. Obrolan mereka teralihkan saat Pipa melihat jendela terbuka yang menyebabkan kucingnya kabur. Terpaksa ia harus mengejarnya keluar. Tanpa diduga, si botak datang menyelinap ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian Alina memergokinya. Tubuh Alina dilemparkan keluar jendela. Pipa sempat mengejar si botak, sayangnya ia berhasil lolos. Setelah ditangani kepolisian, dengan entengnya si Ramon mengatakan bahwa Alina diduga bunuh diri, bukan didorong orang
lain. Mendengar itu Pipa ngamuk dan kecewa seolah si Ramon ingin segera menutupi kasusnya supaya tidak merembet ke kasus Cornelia. Sementara waktu Ramon cabut izin tugas Pipa diskor karena telah menentang atasannya. Setelah kejadian itu Martin ditugaskan membuntuti gerak-gerik Pipa, kemudian melaporkan kepada Ramon bahwa Pipa telah melakukan penerbangan ke pegunungan Patagonia mengunjungi penginapan orang tua Ariel. Ramon pun menyuruh Martin untuk merahasiakan situasi tersebut. Di dalam hotel, si bos Mesir akhirnya tahu identitas mermaid yang seharusnya mati beberapa tahun silam, dan ia telah mencuri lahan bisnis si bos Mesir hingga marah besar. Si mermaid mengambil kesempatan tepat sehingga ia berhasil menghabisi si bos Mesir. Sesampainya di penginapan, Pipa dijamu teh hangat oleh ibunya Ariel dan ingin melihat daftar buku pengunjung tamu. Siapa tahu orang yang bernama Nadine Bassett sempat menginap di sana. Namun tiba-tiba kepala Pipa pusing. Ia terjatuh pingsan. Petunjuk pun mulai menemukan titik terang. Martin menangani kasus terbunuhnya si bos Mesir, penjahat human trafficking. Tidak sengaja ia mendapatkan petunjuk di balik foto tertera nama Nadine Bassett. Teringat dengan laporan yang sempat diutarakan Pipa. Ariel membawa Pipa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Cornelia. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué le pasó? Kemudian ia mendapatkan telepon sehingga tidak jadi dan membawa kembali Pipa ke dalam gudang penyekapan. Setelah masuk rumah, ia mendapati ibunya tewas, lanjut Ariel pun ikut dihabisi. Ternyata semua itu adalah perbuatan si mermaid. Dan yang paling mengejutkan, ia membongkar identitasnya di hadapan Pipa bahwa sebenarnya dia adalah Cornelia. Namun, apa yang diucapkan Cornelia sangat menyakiti hati Pipa. Berpikir bahwa Pipa telah meninggalkan Cornelia dan melanjutkan hidupnya begitu saja tanpa memikirkan penderitaannya yang dijadikan budak pemuas nafsu. Dia tidak percaya Pipa mendedikasikan hidupnya menjadi detektif kepolisian hanya ingin memecahkan kasus Cornelia. Di malam itu Cornelia pergi membuntuti Leo dan Ariel. Sebelumnya ia berpesan supaya Pipa jangan kemana-mana dulu. Pergilah ia ke sebuah ruangan privasi dan memergoki Leo sedang diperkosa Ariel. Ketahuan Ariel, Cornelia diculik dan dijual dengan harga mahal karena masih perawan. Sedangkan Leo dibebaskan dan diancam akan dibunuh jika berani membongkar semuanya. Setelah 14 tahun lamanya, hanya Leo lah satu-satunya yang masih berhubungan dengan Cornelia. Nada es para siempre, Pipa. No derrames tus lágrimas por mí. Martin datang menyusul ke penginapan. Ia mendapati 2 orang korban tembak. Sedangkan di dalam gudang, Cornelia perintahkan si botak untuk menghabisi Pipa. Terjadilah perkelahian. Ramon datang setelah si botak dilumpuhkan Pipa. Karena tidak mau bersaksi, si botak memilih menusukkan lehernya sendiri sampai tewas. Ramon bergegas mengejar Cornelia. Selang beberapa jam, Martin datang mengajak Pipa kabur. Di sini si Pipa pun sempat bingung. Ketika Martin keluar, ada seseorang yang telah menembaknya. Dan ternyata pelakunya adalah si Ramon. Fakta pun terkuak bahwa Ramon memiliki andil dijadikan ladang bisnis mengubur kasus Cornelia demi keuntungan pribadinya. Pipa tidak ragu membunuh Ramon yang telah menipunya selama belasan tahun. Sedangkan Martin untungnya masih diberi keselamatan. Di hadapan Clara, Pipa memilih berbohong dan mengatakan bahwa Cornelia telah meninggal. Begitu juga orang-orang yang telah membunuhnya. Pipa merasa tidak tega, namun ia akan merasa jauh lebih jahat lagi jika berterus terang bahwa Cornelia masih hidup dan melakukan kebohongan besar terhadap ibu kandungnya sendiri. Tepat tanggal 18 Agustus, Cornelia dipastikan akan menemui Lucrecia di rumah sakit jiwa. Namun ia mendapatkan petunjuk baru. Sebelum Ariel meninggal, ia telah mengatakan sesuatu. 18 Oktober sebenarnya hari ulang tahun Rodrigo, putranya Leo, yang sebenarnya itu adalah anaknya
Cornelia. La de 7. Pipa datang ke acara ulang tahun dan membongkar semua rahasia yang telah disembunyikan Leo dan Cornelia. Lalu ia melihat Rodrigo mengenakan kalung, pertanda Cornelia ikut menghadiri pesta tersebut. Pipa langsung kejar si Cornelia hanya untuk mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri semuanya. Karena bagi Pipa, Cornelia benar-benar telah mati. Ia berikan kalung persahabatan mereka berdua, lalu berpisah untuk selama-lamanya. Dibohongi selama hampir 15 tahun, mungkin itu adalah jawaban bagi Pipa di ending film ini.